Halo semuanya, di video kali ini kita akan melanjutkan dalam pembahasan soal matematika pada buku Erlangga Fokus US SMP MTS 2022, dan ini adalah pembahasan terakhir kita pada paket 3 ya. Ini merupakan video untuk pembahasan nomor soal 29 sampai dengan 35. Bagi kalian yang ingin penjelasan paket-paket sebelumnya, kalian bisa cek di kolom deskripsi ya. Di situ ada link-linknya untuk paket 1, paket 2, dan paket 3 serta nomor-nomor yang kalian inginkan. Oke, kita akan lanjut ke soal nomor 29 ya. Nah, di sini diketahui rata-rata dari 6 bilangan adalah 65. Selisih nilai terbesar dengan nilai terkecil adalah 12. Jika ada satu nilai terbesar dan bilangan yang lain sama besar, maka nilai bilangan terbesar adalah, nah, di sini kita tahu bahwa rata-rata ya, rumusnya adalah X bar itu adalah X1 ditambah, ini X1 itu artinya adalah data pertama gitu ya, ditambah dengan data kedua, data ketiga, data keempat, data kelima. Nah, karena ini ada 6 bilangan, berarti datanya sampai 6 ya kan. Kemudian dibagi dengan jumlah data, yaitu 6 ya. Nah, ini adalah 65 rata-ratanya. Jadi kalau kita tulis di sini adalah, ini adalah 65 ya. Kemudian ini adalah 6. Nah, perhatikan selisih nilai terbesar dengan terkecil adalah 12. Jadi seandainya nilai terbesarnya adalah B dan nilai terkecilnya adalah A, maka selisihnya B dikurangi A ini adalah 12. Oke. Nah, jika ada satu nilai terbesar ya, yaitu B-nya ada 1 dan bilangan yang lain sama besarnya, ya anggaplah kan di sini ada terbesar dan ada terkecil. Nah, berarti bilangan yang lain sama kecilnya gitu kan, karena bilangannya cuma ada satu yang terbesar ya kan. Nah, jadi A-nya ada 5, 3, 4, 5 ya. Kenapa? Karena datanya cuma 6 yang paling besar, dan itu pun satu nomor yang berbeda, yaitu B ya kan. Berarti kita bisa lihat di sini bahwasanya 6 dikali 65 ya, awalnya adalah dibagi, pindah ruas berarti jadi kali ya kan, sama dengan A nya ini ada 5, jadi 5A ditambah B ya. Nah, dimana kita tahu selisihnya adalah 12, maka dari sini kita bisa mendapat pernyataan bahwa B itu besarnya adalah 12 ditambah bilangan terkecilnya, karena selisihnya adalah 12. Oke, dari sini ke sini tahu ya, jadi B itu adalah min A pindah sana jadi plus A ya, jadi 12 tambah A. Jadi kita bisa mengganti untuk B di sini kata-kata B dengan 12 ditambah A ya. Jadi 6 kali 65 kita ganti dengan 5A ditambah B-nya adalah 12 ditambah A ya. Ini adalah kata ganti untuk B, sehingga 6 kali 65 ini menjadi 5A saya tambah dengan A ya. Jadi 5A tambah A ini adalah 6A ditambah 12 ya. Maka 6A ini sama dengan 6 kali 65, ini adalah 390, kita kurangi dengan 12 ya, karena ini plus 12 pindah jadi min 12. Oke. Nah, sehingga 390 dikurangi 12 ini adalah 378.
ya. Ini adalah 6A. Nah, A-nya berapa? Berarti 378 dibagi 6. Ya. Jadi ini berapa? Nah, ini adalah nilai A, ya. Kalau kalian hitung berapa ini? 63, ya kan? Ini adalah nilai A. Nah, sekarang berapakah nilai B? B itu adalah 12 ditambah A, ya kan? Berarti 12 ditambah 63. Berarti nilai B-nya adalah angka cantik ya, 75. Ternyata nilai atau bilangan yang paling besarnya itu adalah 75. Oke, semoga kalian mengerti dan kalian bisa menerapkan dalam soal-soal yang lain. Kita lanjut ke soal nomor 30 ya. Dalam kantong terdapat 6 bola berwarna biru. Diberi nomor 1 sampai 6. Oke, jadi saya tulis di sini untuk biru itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini anggota untuk biru. Kemudian 5 bola berwarna putih diberi nomor 7 sampai 11. Jadi ada yang warnanya putih, nomornya 7, 8, 9, 10, 11. Kemudian ada yang warna hitam diberi nomor 12 sampai 14. Nah, perhatikan. Jadi totalnya adalah 14 ya, karena nomornya adalah 14 sampai dengan nomor 14. Nah, perhatikan kalimat selanjutnya. Pada pengambilan pertama terambil bola hitam bernomor ganjil dan tidak dikembalikan ya. Jadi pengambilan pertama terambil bola hitam nomornya ganjil, berarti 13 sudah tereliminasi ya, tidak dikembalikan. Nah, pada pengambilan kedua terambil bola putih bernomor prima dan tidak dikembalikan. Bola putih bernomor prima. Nah, prima di sini bisa 7, bisa 11. Ya, berarti salah satu aja. Ya, jadi 7 yang tidak dikembalikan. Nah, jika diambil lagi sebuah bola secara acak, peluang terambilnya bola bernomor prima adalah, nah diambil lagi nih, jadi totalnya karena awalnya ada 14 dan diambil 2 tidak dikembalikan, berarti total sekarang ada 12, ya kan? Nah, sedangkan bola bernomor prima ada berapa bola bernomor prima dari semuanya ya, baik biru, putih, hitam, karena kita nggak tahu pada pengambilan ketiga itu dia ambil acaknya itu di bola warna apa ya. Jadi kita total untuk bilangan prima itu semua bilangan, jadi 2 untuk semua warna ya, jadi 2, 3, 5, kemudian 11 ya, jadi 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 bilangan prima dari 12 ya. Jadi peluangnya itu adalah 4 dari 12 ya. Berarti kalau disederhanakan adalah 1 dari 3 atau sepertiga. Inilah peluang terambilnya bola bernomor prima. Kita lanjut ke soal nomor 31 ya. Nah, di sini ada tabel daftar harga kopi Arabica, yaitu seandainya Arabica Aceh Gayo ini saya umpamakan dengan A, Toraja B, dan Bali Kintamannya adalah C, dan pedagang ini ingin membeli ketiga jenis tersebut kemudian mencampurnya, tapi mencampurnya ini dengan perbandingan 1:2:3 untuk setiap 60 kg kopi. Maka berapa rupiah harga tiap 1 kg kopi campuran jika harus dijual dan pedagang ingin mendapat keuntungannya 10%. Nah, sebelum dia membeli semua jenis kopi ini,
tentu dia akan memperhitungkan banyaknya kopi. Ya kan, berapa kilo sih kopi yang dia akan beli tiap jenisnya. Nah, kita tahu bahwa perbandingannya kopi A dibanding kopi B dibanding kopi C itu adalah 1 dibanding 2 dibanding 3. Ya kan? Dengan totalnya 60 kg kopi, ya. Maka berapa banyak dia akan beli untuk jenis kopi A? Nah, cara menghitungnya adalah total kan 60 kg, kalian bagi dengan perbandingannya ini, jumlah. Ini kan total untuk semua jenis kopi. Nah, pada perbandingannya juga kalian jumlahkan, ya. Jadi 1 tambah 2 tambah 3, yaitu 6. Ya kan? Terus kemudian kalian kalikan dengan kopi A, pada perbandingan adalah 1. Ya. Berarti ini 60 dibagi 6 ini adalah 10, ya. 10 kali 1 ini adalah 10 kg. Nah, ternyata dia cukup membeli kopi A sebanyak 10 kg saja. Kemudian berapa banyak kopi B? Kopi B sama juga, ya, karena totalnya adalah 60 kg dan jumlah perbandingan semuanya itu adalah 6. Kita kalikan dengan perbandingan dari kopi B, yaitu 2. Ya, berarti dapatnya adalah 20 kilo. Nah, bagaimana dengan kopi C? Nah, kopi C ini kopi yang paling banyak, ya kan? Karena dia butuhnya 3, ya, pada perbandingannya. Berarti 60 kg dia bagi dengan 6, kemudian kita kalikan dengan perbandingannya dari kopi C ini, yaitu 3. Berarti dia butuh 30 kg. Nah, oke, ya. Jadi dia belanja kopi A 10 kg. Nah, sekarang berapa modalnya? Kita mau hitung modalnya dulu. Dia butuh uang berapa untuk setiap 60 kg, ya. Jadi modalnya untuk dia belanja kopi A itu adalah 10 kg. Kalau 1/5 kilo itu adalah 58.000, ya kan? Nah, kalau 10 kg berapa? Nah, caranya itu adalah 1/5 kg itu 58.000. Kalau 10 kg X, ya kan? Kita mau cari X nih. Berarti kita akan kalikan silang, ya. Jadi 1/5 X itu adalah 10 kali 58.000, ya. Berarti cara mencari X nya adalah 10 kali 5 kali 58.000. Nah, ini berapakah kopi A? Nah, berarti kopi A nya ini adalah 2.900.000, ya. Ini untuk kopi A, ya. Nah, berapakah kopi B sekarang? Kopi B juga sama, ya, karena ini adalah setengah kilo, maka X dikalikan setengah, ya kan, akan sama dengan kopi B butuh 20 kilo, ya. Jadi 20 dikalikan 125.000. Berarti cara mencari X, berapakah jumlah kalau dia butuhnya 20 kilo? Berarti 20 kita kalikan 125.000, kita kalikan 2, ya, karena setengah ini 1/2, kalau dia pindah ruas maka dibalik, ya, jadi 2/1. Berarti nilai X ini adalah 5 juta. Nah, 5 juta dia butuh belanjakan untuk kopi B. Nah, sekarang berapakah banyaknya kopi C? Ya, dengan cara yang sama, ya, yang seperti ini, maka kita dapati 3/5 dikali X atau X kali 3/5 itu akan sama dengan dia butuh 30 kilo, ya. Jadi 30 kali 95.000.
Ya, berarti cara mencari X itu adalah 30 kali 95.000 kali 5/3 ya. Berapakah nilai X nya? Kita boleh coret ini karena ini atas dan bawah. Tinggallah 95 kita kalikan dengan 5. Ini adalah 4 juta, bentar ya, 4.750.000. Nah, ini ya. Jadi kita akan mencari modal ya, modal akhirnya. Berarti kita tambahkan semuanya, berarti 5 juta tambah 2 juta, 7 juta tambah 4 juta, 11 juta ya kan, 11 juta 900 tambah 750 berarti 12 juta 650 ya. Sudah, ini modalnya ya. Nah, sekarang kita mau menghitung keuntungannya ya. Kita mau menghitung keuntungannya dulu ya. Berarti kita akan hapus semuanya. Modalnya kita tahu ya, 12.650 ya. Saya hapus. Jadi kita tahu modalnya 12.650.000 untuk 60 kilo. Dia mau keuntungan 10% ya kan. Keuntungannya adalah 10% dari modalnya ya kan. Kalau keuntungan itu selalu dari modalnya. Berarti ini adalah 1.265.000. Nah, dia mau keuntungannya sekian ya. Berarti kita akan tambahkan untuk harga jualnya itu adalah modal ditambah untung, keuntungannya ya. Jadi 12.650 kita tambah dengan 1.265.000. Nah, ini berarti totalnya ada 13.915. Nah, ini ya, 13.915. Nah, berapa rupiah harga tiap 1 kg kopi? Nah, berarti harga jual tiap kilogram kopi itu bisa kita cari dari 13.915.000 kita bagi dengan 60 kilo. Nah, ini ya. Jadi 13 dibagi 6 ini adalah 2, sisa 1, jadi 19 dibagi 6 adalah 3, sisa 1 ya kan, 18 kan, jadi sisa 1, 11 dibagi 6 ini adalah 1, sisa 5, 55 dibagi 6 ini adalah 9 ya, sisanya adalah 33,3. Nah, 1, 2, 3. Nah, jadi harga netnya itu adalah 231.933,33 sen ya. Nah, ini kalau dilanjutkan terus ya 333 kayak gitu ya. Jadi 231.933 rupiah. Nah, ini adalah harga tiap 1 kg kopi yang harus pedagang tersebut jual. Oke. Kalau ada pertanyaan, boleh tanya di kolom komentar ya. Kita lanjut ke soal nomor 32. Jadi di sini kalau kita perhatikan pada gambar, di sini ada 2 garis, yaitu garis H ya, yang ini, dan juga ada 1 garis lagi. Seandainya ini adalah garis G. Ya. Nah, kita bisa tahu bahwa garis H ini dia berpotongan pada 1 titik, yaitu titik 0,9. Sedangkan garis G ini dia berpotongan pada 2 titik, yaitu 6,0 dan
0,-4. Nah, ini ya. Jadi kita dapatkan garis H itu sejajar dengan garis G, ya, karena sama-sama nih ada tanda siku-sikunya, ya. Nah, sehingga dari sini kalau mereka sejajar, maka gradien garis H itu akan sama dengan gradien dari garis G, ya, sama besarnya. Berarti langkah pertama kita bisa mencari gradien dari garis G, ya. Nah, cara menentukan gradien dari garis G itu adalah Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Nah, berapakah Y2, berapakah X2, dan berapakah Y1 dan X1? Kita tentukan dari sini, ya. Jadi seandainya ini adalah X1 dan ini adalah Y1, maka di sini adalah X2 dan ini adalah Y2, ya. Nah, kita isikan pelan-pelan di sini. Y2, ya. Y2-nya adalah min 4, X2-nya adalah 0. Jadi di sini min 4, di sini 0. Kemudian kita kurangi, Y1-nya adalah 0, X1-nya adalah 6. Jadi Y1-nya 0, X1-nya adalah 6. Nah, berarti di sini adalah min 4 per min 6. Nah, kalau kita sederhanakan berarti ini nilainya adalah 2/3. Oke, maka gradien garis G ini akan sama dengan gradien garis H. Jadi kita dapati dong gradien garis H ini adalah sebesar 2/3, ya kan? Nah, sekarang bagaimana persamaan garis H? Nah, persamaan garis H ini kita bisa tentukan dari gradien garis H kita kalikan dengan X min X1, ya kan? Nah, ini akan sama dengan Y min Y1, ya. Nah, tentu ini adalah X1 dan Y1-nya ini adalah dari garis H, yaitu X1-nya adalah 0, Y1-nya adalah 9, ya. Nah, kalau dilihat di sini gradien garis H-nya itu adalah 2/3. X biarkan X karena ini kita akan membentuk satu persamaan garis. Nah, X1-nya itu adalah 0. Kemudian Y dikurangi Y1-nya adalah 9. Ya. Nah, berarti ini menjadi 2/3. X dikurangi 0 itu adalah X, kemudian Y min 9. Nah, karena ini pecahan dan penyebutnya adalah 3, maka kita boleh kalikan dengan 3, ya. Jadi 2/3 X, ya kan, dikalikan 3 jadinya 2X. Nah, ini akan sama dengan 3 kali Y, yaitu 3Y, dikurangi 9 kali 3, yaitu 27. Nah, berarti ini adalah 2X dikurangi 3Y sama dengan min 27. Atau persamaannya kita bisa tulis 2X dikurangi 3Y ditambah 27 sama dengan 0. Nah, ini ya untuk persamaannya. Oke, semoga kalian mengerti dan bisa mengaplikasikan dalam soal kalian masing-masing. Dan kita akan lanjut ke soal nomor berikutnya. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, tentukan luas kertas yang diperlukan untuk membuat huruf Z seperti gambar. Nah, kalau kita lihat di sini huruf Z itu bisa juga kita bentuk dari ini ya. Nah, kita kasih garis putus-putus seperti ini. Nah, jadi awalnya itu adalah persegi panjang, ya kan? Dengan ukuran 12 kali 18, kemudian kita kurangi dengan 2 kali segitiga yang ini. Nah, segitiga daerah yang tidak diarsir, ya kan? Nah, ini sama ya, luasnya itu sama. Nah, ini ya, jadi 2 kali segitiga. Nah, seperti ini ya.
dengan ukuran ini sampai dengan titik ini, itu berarti 12 dikurangi dengan 5 ya. Jadi ini adalah 7, kemudian yang di sebelah sini berarti 18 kita kurangi dengan di sini 4, di sini juga 4, berarti 10 ya kan, sisanya adalah 10. Oke. Nah, berarti luas untuk Z ini bisa kita hitung dari luas persegi panjang kita kurangi dengan 2 kali luas segitiga siku-siku. Nah, berarti 12 kali 18 kita kurangi dengan 2 kali luas segitiganya, yaitu setengah kali alasnya adalah 7, tingginya adalah 10 ya. Berarti 12 kali 18 ini adalah 216, kemudian kita kurangi dengan, nah ini kita bisa coret seperti ini ya. Jadi kita kurangi dengan 70, berarti ini adalah 146 cm persegi. Nah, ini adalah luasnya ya untuk jawaban yang A. Nah, bagaimana dengan kelilingnya? Nah, kita akan menghitung kelilingnya. Kita harus jeli ya dalam menghitung kelilingnya. Saya hapus terlebih dahulu. Nah, kita akan tentukan berapakah ukuran pada setiap tepinya. Jadi misalnya ini adalah 12 cm, maka yang di sebelah atas ini juga 12 cm, ya kan? Kemudian di sini 4, di sini juga 4 cm. Kita harus tahu semuanya ya. Sebelah sini ini juga 4 cm karena ada tandanya ini ya, jadi sama panjangnya. Kemudian bagaimana lagi yang kita belum tahu? Nah, ini bagian ini tentu ini adalah 7 cm ya. Di sini juga 7 cm. Nah, kemudian tibalah yang di sebelah sini yang kita belum tahu ya. Nah, karena ini kalau kita tarik garis lurus ini adalah siku-siku, maka kita bisa mencarinya dengan menggunakan rumus Pythagoras ya. Jadi seandainya ini adalah sisi X misal ya, maka kita akan mencari nilai X terlebih dahulu. Jadi kita gambar dulu. Di sini ini adalah siku-siku, di sini adalah 7 dan di sini adalah 10 ya. Di sini adalah X ya kan? Maka cara mencari nilai X itu adalah akar dari 7 kuadrat ditambah 10 kuadrat ya. 7 kuadrat ini adalah 49 ditambah 10 kuadrat ini adalah 100 ya. Jadi ini adalah akar dari 149 ya. Ini adalah X-nya ya. Maka nilai X ini adalah akar dari 149 ya cm. Nah, di sini juga akar dari 149 cm ya. Nah, kalau kita melakukan pendekatan, maka 149 itu sangat dekat dengan akar 150 ya. Akar 150 itu adalah akar dari 25 kali 6 ya kan. Akar dari 25 kali 6 yaitu 5 akar 6 ya kan. Akar 25 ini adalah 5, jadi sisa akar 6 di sini. Jadi kita bisa tulis di sini bahwa ini itu pendekatan dari 5 akar 6 ya. Nah, ini jadi kita sangat dekatkan, nah supaya enak kita mencarinya ya, sehingga keliling bangunannya, keliling Z nya ini akan sama dengan, kita tambahkan semua ya, 12 ada 2 jadi 24 ditambah, nah 4 nya ini ada 1 2 3 4, 4 nya ada 4 jadi 16, kemudian ditambah 7 nya ada 2 jadi ini 14, kemudian ditambah
5 akar 6 tambah 5 akar 6. Ya, jadi saya tulis 5 akar 6 ditambah 5 akar 6. Nah, 5 akar 6 tambah 5 akar 6 itu berarti akar 6-nya ini bisa ya kita jadikan 1 akar 6, tinggallah 5 tambah 5 ini adalah 10. Ya, jadi ini adalah 10 akar 6. Jadi 24 tambah 16 ini adalah 40, berarti ini adalah 54 tambah 10 akar 6 ya, satuannya adalah cm. Nah, ini adalah keliling bangunan ya. Jadi jangan bingung untuk ini adalah pendekatan saja ya, pendekatan supaya kalian tidak pusing ya, karena kalian nanti tidak bisa menggunakan kalkulator ya, jadi harus menggunakan ilmu pendekatan ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 34 ya. Nah, lagi-lagi kita disuruh untuk perhatikan gambar. Kalau kita disuruh memperhatikan gambar, berarti harus ada sesuatu yang harus kita dapatkan dari gambar itu ya. Jadi contoh di sini adalah 15 cm. Ini adalah tinggi tabungnya ya. Tinggi tabung itu adalah 15 cm. Ya. Kemudian ini adalah 10 cm. Berarti untuk jari-jarinya ya kan, jari-jarinya itu adalah 5 cm. Nah, kita tuliskan di sini. Kemudian di sini sepanjang ini adalah 32 cm ya. Jadi perhatikan dari 32 cm ini dari ujung ke ujung kita akan potong di sini ya kan, sebesar 5 cm. Kita potong 5 cm. Kemudian kita potong juga segini ya. Ini adalah 15 cm. Nah, berarti kita dapatkan tinggi dari kerucut ini ya, sebesar 12 cm. Nah, ini ya. Kemudian kita dapati juga ini adalah sebesar jari-jarinya, yaitu 5 cm. Oke. Nah, kita akan lebih mudah kalau kita akan namai ya, meskipun ini bukan berupa titik sudut, tetapi pada bangunan ini kita akan namai aja ya. Jadi ini adalah titik T, ini adalah titik A, ini B, kita namai semua ya, karena mengandung ukuran ya, atau ada nilai panjangnya. Ini adalah C, kemudian ini D, kemudian ini E. Nah, tengah ini adalah O ya, dan tengah ini adalah P. Oke. Kalau sudah seperti ini, kita lihat lagi. Kita disuruh ngapain? Nah, kalau di sini kita disuruh untuk menghitung luas seluruh permukaan. Kalau kita bayangkan luas seluruh permukaan bangun, itu artinya adalah bangun tersebut kita akan cat di bagian luarnya, dan bagian yang terkena cat itu adalah luas permukaan ya. Jadi kalau seluas seluruh bangun permukaan, kita akan breakdown. Di sini kita akan pecah menjadi 3 ya, yaitu luas selimut kerucut ya kan, tanpa alas ya kan, luas selimutnya aja. Kemudian luas selimut tabung ya, tentunya juga tanpa alas dan atas ya kan, ini nggak pakai, yang di bawah juga nggak pakai, luas selimutnya saja. Kemudian luas selimut setengah bola. Nah, ya, ini kita pakainya cuma setengah saja ya, karena yang setengah bagian lagi itu tidak kita cat. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan luas selimut kerucut ya. Nah, luas selimut kerucut itu rumusnya adalah Pi kali R kali S. Oke. Nah, di sini kita bisa tahu R-nya itu adalah 5 cm. Bagaimana dengan S-nya?
S itu adalah TE ini ya, ini adalah S. Nah, ini kita masih belum tahu ya. Berarti kita akan mencari dulu panjangnya TE dari segitiga TOE ya. Jadi saya arsir di sini. Ini adalah segitiga TOE. Saya gambar di sini, ini adalah T, ini O, kemudian ini E. Ya kan? Di sini 12 TO, OE-nya adalah 5. Maka cara mencari TE ya, ini adalah kita akar dari 12 kuadrat kita tambahkan dengan 5 kuadrat. Berarti 12 kuadrat ini adalah 144, kita tambahkan dengan 5 kuadrat yaitu 25. Jadi ini adalah 169 ya. Sehingga TE kita tahu adalah 13 cm. Nah, dari tahunya TE kita bisa untuk menghitung luas selimut kerucut ya kan. Pi kita biarkan pi ya. Pi kali R, R-nya adalah 5, kali S, S-nya adalah 13. Berarti ini sebesar 65 pi. Oke, kita biarkan pi ya, karena nanti semuanya kita akan berkenaan dengan pi ya untuk pencariannya. Nah, bagaimana dengan luas selimut tabung? Luas selimut tabung itu adalah 2 kali pi kali R kali T. Nah, ini adalah rumusnya ya. Sehingga kalau kita masukkan 2 kali pi kali R-nya, jari-jari tabungnya tetap 5. Nah, kemudian tinggi tabungnya kita tahu tingginya adalah 15. Ya, berarti 15 kali 2 kali 5 ini adalah 10. Boleh ya kalau perkalian semua, 2 kali 5 dulu, 10 kita kalikan dengan 15, berarti ini adalah 150 pi. Ya. Terus bagaimana dengan luas selimut seperempat bola? Nah, kalau luas selimut setengah bola ya, berarti luas selimut setengah dari luas bola. Luas bola itu adalah 4 kali pi kali R kuadrat ya. Sehingga setengah ini kita bisa coret dengan 4, sisa 2, berarti tinggal 2 kali pi kali R, jari-jarinya adalah 5 kuadrat. Berarti 5 kuadrat adalah 25, 25 kita kalikan 2 ya. 25 kali 2 ini adalah 50 pi. Ya. Nah, jadi kita total semua. Jadi luas seluruhnya itu adalah 65 pi. Kita tambahkan dengan 150 pi. Kita tambahkan dengan 50 pi. Ya. Jadi totalnya adalah 265 pi. Ya. Berarti ini artinya adalah 265 kali pi. Nah, ini ya. Kalian cari nilainya berapa? Ya, itu adalah luas seluruh permukaan bangun. Oke. Kalau ada pertanyaan, boleh tanya di kolom komentar. Dan kita akan lanjut ke soal nomor 35. Oke. Nah, di sini sebuah kertas karton ukurannya adalah 40 kali 60. Jadi kertas karton biasa kalau ukuran seperti itu artinya adalah panjang kali lebar ya. Panjangnya adalah 40 cm. Kemudian lebarnya di sini adalah 60 cm. Nah, sebuah foto ditempel pada kertas karton tersebut, di mana lebar bagian atas, kanan, kiri tersisa 4 cm. Jadi kalau kita bayangkan, biasa kalau kita nempel foto ya pada kertas karton, pasti tidak akan sebesar kertas karton tersebut. Ya, jadi saya akan gambar fotonya dengan warna yang berbeda. Oke, saya akan gambar dengan warna hijau. Jadi di sini fotonya. Nah, ini adalah fotonya ya, dimana bagian atas
kanan dan kirinya. Nah, ini tersisa 4 cm. Jadi ini adalah 4 cm, ini juga 4 cm, dan ini 4 cm. Jadi jika ukuran foto dengan kertas karton ini sebangun, maka lebar sisa karton bagian bawahnya ini berapa? Nah, ini yang kita cari X-nya ya. X-nya ini berapa? Nah, caranya adalah perhatikan ukuran karton kita bandingkan dengan ukuran foto. Ya. Jadi, kalau pada karton panjangnya itu adalah 40 cm. Kalau pada foto panjangnya adalah berarti dari ujung sampai ujung ini 40, kita kurangi dengan kiri dan kanan. Ya, berarti 40 dikurangi 8. Berarti ini adalah 32 cm. Oke. Kemudian lebarnya karton itu adalah 60 cm. Maka lebarnya foto itu adalah 60, kita akan kurangi dengan atas 4 dan bawah X. Kita nggak tahu loh X-nya ini berapa, ya kan? Sehingga lebar foto ini bisa kita tulis atau kita sederhanakan dengan 56 kita kurangi dengan X. Ya. Nah, ini adalah panjang dan lebar karton serta foto. Nah, kalau dia sebangun, maka boleh dong kita bandingkan panjang dengan panjang dan lebar dengan lebar kalau sebangun, ya kan? Cluenya adalah sebangun. Ya, berarti panjang karton kita bandingkan dengan panjang foto. Kemudian lebar karton kita bandingkan dengan lebar foto. Ya. Yuk kita isikan. Panjang kartonnya adalah 40, kita bandingkan dengan panjang fotonya 32. Ini akan sebanding dengan lebar kartonnya yaitu 60, kita bandingkan dengan lebar fotonya. Kita nggak tahu ya, ini adalah 56 dikurangi X. Ya. Nah, maka 40 dibagi dengan 32 sama-sama dibagi 8. Ini adalah 5, 32 bagi 8 ini adalah 4. Ya. Sehingga 5 kali kita kalikan silang ya. Jadi 5 kita kalikan dengan 56 dikurangi X akan sama dengan 4 kita kalikan dengan 60. Nah, seperti ini. Sehingga 56 dikurangi X ini akan setara atau sama dengan 4 dikali 60. Ini kan 5 kali ya kan, pindah ke sana jadi dibagi 5. Nah, berarti 56 dikurangi X sama dengan 60 kita bagi dengan 5 yaitu jadi 12. 12 kali 4 ini adalah 48. Ya. Maka sebesar berapakah nilai X-nya? Itu sebesar 56. 48 pindah ke sana jadi negatif 48. Ya. Jadi X-nya sebesar 8 cm ya. Ternyata lebarnya ini adalah 8 cm. Oke. Ya, ternyata selesai sudah untuk paket 1 sampai dengan paket 3 ya. Kita sudah selesaikan di sini. Kalaupun toh ada kurang atau lebihnya, saya mohon maaf, dan jangan lupa untuk subscribe serta like video ini. Kalau kalian merasa manfaat, kalian boleh share ke teman-teman kalian, ke adik kalian, atau mungkin ke kakak kalian yang lain ya. Oke, semangat belajar dan semoga sukses untuk US SMP MTS 2022. Semangat!